Sebelumnya Pak Andi, latar belakang pendirian Balai Rasa itu gimana menurut Pak Andi? Kok bisa mendirikan? Balai Rasa seperti apa? Karena ada tukang itu Pak. Betul. Mendirikan kalau nggak ada tukang. Karena tukangnya orang ketek Kok gitu ya. tercetus ide gitu loh, mendirikan rumah makan padahal masa-masa pandemi ya Pak ya? Akhir 2020. Nggih, baik. Saya lebih suka pertanyaannya begini. Gimana? Balai Rasa itu apa sih? Balai Rasa. Siap. Jadi saya harus ngeladenin 2 atau 3 1 lawan 3. Dia Jengrina, Mas Denny dan Mas Pitono. Terima kasih. Pertama tentunya saya mengucapkan selamat malam pada kawan-kawan semua. Cedek Geni ya di episode yang ke-56 ini Balai Rasa. Saya Andi istimewa bisa diberi kesempatan yang sangat luar biasa bisa dihadirkan di sini suatu hal yang membanggakan bagi saya karena Cedek Geni saya sudah mengikuti Mas Denny, Mbak Rina dan Mas Pitono luar biasa. Pantesan saya kok ngerasa diikuti terus. ternyata bagus dan sangat profesional. Nah, kembali ke apa itu Balai Rasa. Balai Rasa berarti balik rasa gitu ya. Balai Rasa enggak sih Mas itu Balai Rasa itu balai itu kan kalau orang sini nyebutnya ruang tamu ya. Balai. Rasa itu ya berarti sesuatu yang bisa dirasakan. Berarti saya punya suatu ruangan yang bisa untuk berbagi rasa. Begitu. Itu sih konsep awal Balai Rasa. Kalau apa itu Balai Rasa itu Mas. Jadi saya punya ada istilah andum roso itu ya. Itu nanti andum roso itu nanti ada kisahnya. Tahan dulu Mas Yuda. Sabar. Disuruh tahan bertanya. Ya, Balai Rasa dulu. Apa itu Balai Rasa? Nah, Balai Rasa adalah tempat di mana konsep makan yang di ruang tamu saja begitu ya. Jadi seolah-olah itu dolan yang ngomai Pak D, dolan yang ngomai Pak D disuguhi begitu. Seperti itu sih Balai Rasa. Berarti nggak boleh masuk ke dapur ya? Ya ini boleh kalau nyutung ya kemarin ya. Ambil dokumentasi sebentar. Itu di situ apa saja yang disediakan di Balai? Mas Denny, di Balai Rasa itu kita akan menawarkan satu menu tradisional ya. Kenapa tadi saya pilih dalam pertanyaan yang cepat tadi modern dan tradisional gitu. Karena kebetulan Balai Rasa menyajikan masakan khas dari Tuban yang saat ini mungkin sudah agak ini ya. Maaf ini ada alarmnya ini. Alarm kalau jam sekian saya harus. Saya harus hadir di Cedek Geni ternyata sudah jam 20 pas ini tadi. Sudah keduluan kita. Oke, kembali lagi sajian Rasa Tuban itu becek. Nah, becek itu kalau mungkin Mas Denny, Mbak Rina dan Mas Pitono pernah hadir di hajatan gitu ya, orang-orang desa itu ada suguhan berkuah santan dengan daging sapi olahan itu. Nah, itu yang muncul akhirnya menjadi sajian kami, sajian tradisional unggulan Balai Rasa itu becek buahan. Becek buah. Ini berarti rasanya seperti buah gitu. Seperti di orang kita anjing. Orang anjing. Padahal kalau di istilah orang kidulan sana, daerah sana cek diri itu becek itu ya buah itu. Yang becek gitu ya. Kalau daerah kita becek itu ya. Nama makanan sebenarnya. Kalau di Kediri becek itu ya buah itu. Buah itu. Ya. Anjing gitu ya. Anjing itu becek itu ya. Memenuhi undangan gitu ya. Tadi kan biasanya ini dikatakan bahwa tradisinya orang Tuban. Padahal setiap nuwun sewu yang di Tuban itu kan banyak kan yang seafood. Nah, kenapa kok nggak ke seafoodnya? Nah, kebetulan seafood ini saya pikir memang effortnya enggak mudah Mas ini. Satu perlu persiapan masakan yang agak ribet kalau menurut saya ya, harus mengelola itu benar-benar mengelola. Nah, kalau yang kami sajikan di Balai Rasa itu ya sederhana, mudah dan
semua kalangan bisa menerima, begitu saja sih harapannya, karena sudah terbiasa. Orang sudah biasa buah hanceng suguhane ya itu kan begitu. Nah, kalau orang sudah terbiasa, kenapa pilih yang terbiasa? Nah, karena terbiasa itu kan akhirnya orang tes ya, kangen. Dan saat ini jenengan kan tahu tidak semua hajatan sekarang menyuguhkan itu. Nah, itu menjadi pengobat rindu kalau orang-orang. Apalagi kalau di gedung-gedung itu sate, bakso. Banyak yang modern-modern sehingga mungkin kangennya masyarakat yang masakan tradisional bisa terobati. Aku tadi ngelih. Itu memang bener apa namanya Kang Mas Andi. Memang seafood itu memang enggak ini ya istilahnya. Seafood itu sih kan melihat itu makanan. Jadi cuma melihat makanan. Enggak makan. hanya dilihatin saja ya. Ya, dilihatin aja itu. Lah, berarti pengennya seperti itu. Terus ada yang menarik itu. Nasinya dibuntel, nah itu pakai daun jati. Kenapa? Nah itu juga saya pikir sesuatu warisan warisan budaya leluhur kita itu. Dulu itu makan jati aromanya kan berbeda. Coba dirasakan ketika nasi panas dibungkus daun jati dan ketika dibuka ada warna-warnanya daun jati. Mungkin Mas Dani, Mas Pitono yang sudah pernah rawuh Balai Rasa pasti kan melihat itu ya. Dan aromanya berbeda. Begitu itu akan lebih menambah menambah selera. Nah, itu berarti nasinya sudah dibungkus dengan daun jati semua itu. Waktu panas itu. Oh, waktu panas. Kan harus panas dulu Mas dibungkus. Kalau enggak panas dibungkus ya enggak bisa ngeluarin aromanya daun jati ini enggak bisa. Warnanya juga enggak bisa keluar nanti kalau nasi yang dingin dibungkus begitu. Dibungkus terus dimasukkan oven. Nanti daun jatinya yang jadi matang. Kalau hangatnya itu terus dibungkus daun jati sampai berapa lama itu? Hangatnya itu? Lumayan dia kalau lebih dari 1,5 jam 1 jam itu masih hangat. Tapi kita diwadahi ini ya, wadahi bakul ini dari bambu itu ya. Kalau diwadahi yang tertutup rapat dan ditutup nanti daun jatinya yang kalah. Dia akan cepat ngering itu, enggak bisa hijau. Kita harus dikasih di tenggok ya kan. Kalau sini apa bahasanya tenggok atau apa yang tempat wadah dari bambu itu loh nyaman. Besek kan kecil Mas Denny. Apa tek ngaran sini apa Mas? Besok berarti. Besok kita lihat bersama-sama di Balai Rasa. Yang lebih besar. Besek terus. Ya, itu menunya selain yang tadi selain menu favorit bancaan becek buahan. Bancaan ya. Buahan. Nah, buahan itu apalagi? Ada menu apa lagi nih? Becek buahan itu biasanya kalau kita kan juga ada suguhan es ya. Es. Minumnya. Minumnya apa itu Pak? Esnya yang kami sajikan untuk melengkapi sajian becek buahan adalah es podeng. Sebenarnya kalau wong kutha nek arane puding ya Mas. Kalau kita di kampung gitu es podeng gitu ya, yang biasanya ada isinya buah, ada isinya gudir, ini waktu puding gudir ya. Kalau kita nyebutnya gudir atau puding sebenarnya, itu akan menjadi benar-benar kita seolah-olah ya benar kita datang ke hajatan dikasih becek buahan dan dikasih sajian es podeng itu melengkapi itu red ice with gudir itu seruputnya memang enak itu ya. Sayang sekali ada yang nggak ikut kemarin. Memang nggak bisa menolak ketika walaupun kita perut kenyang di sana itu, ketika kita sudah aroma daun jati itu, wah itu kita juga nggak bisa nolak, betul lah. Rasa dibayani seperti itu. Nah, apalagi makannya itu di bawah pohon kelapa. Yang aku ini mambengi kok iso grobyak ngono ya. Numpuk kelompok ini kan begitu. Nyedak ya kan begitu. Kalau konsep ini ya, konsep balainya itu kok Jawa sekali ya. Jawa sekali. Kebetulan
Mas Pitono dan Mas Denny Jeng Rina. Karena kebetulan saya ini kan aslinya dari daerah Kidul, Mas. Saya dari Madiun. Ya. Nah, di masa-masa kecil saya itu di desa-desa sana kan masih banyak konsep rumah-rumah seperti itu. Nah, ya dulu sempat berpikiran kapan ya di rumah yang begini begitu. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa diberikan rezeki dan saya bisa bikin rumah yang sesuai angan-angan gitu ya. Dan konsepnya dulu ya saya nggak mikir buka warung, Mas. Berarti gitu. Bikin rumah. Ya itu rumah, itu ruang tamu. Oh gitu. Iya, itu rumah tinggal saya. Kebetulan saya tinggal di belakangnya. Itu dulu memang ruang tamu. Joglo itu ruang tamunya, Mas. Lah terus tiba-tiba kok jadi Balai Rasa ini gimana ya? Nah, kalau itu panjang ya. Saya mulai menempati di Joglo itu Balai Rasa Joglo Istimewa namanya lengkapnya, Mas. Iya, Balai Rasa Joglo Istimewa. Ya karena di sana kebetulan nuansa yang kami tawarkan adalah rumah Joglo. Yang sebenarnya itu adalah ruang tamu atau Bali. Bagi saya itu Bali. Karena saat itu mungkin saya kalau ketemu teman-teman ngobrol ngumpul bareng teman-teman agak banyak itu tidak mengganggu yang keluarga dalam rumah. Di dalam. Nah, pada saat 2020 ya, Desember itu kan ya hampir COVID Mau masuk. sudah masuk ya, sudah malah banyak Korban. ya banyak korban, banyak usaha-usaha kuliner yang dalam tanda kutip waktu itu satu bertahan atau sampai tutup. Ada keberanian mencoba, Mas, untuk buka itu. Karena kebetulan saya ya bekerja di suatu instansi, nah sering kerja dari rumah gitu ya, kerja online ya. Waktu itu banyak kesempatan yang sendiri begitu. Nah, saya mikir apakah rumah atau tempat tinggal saya ini bisa dijadikan sesuatu begitu. Nah, kebetulan ada teman saya yang asli Tuban ya, teman saya asli Tuban sering ngopi bareng. Saya anggap saudara lah, sering ngopi, sering sharing begitu, ngobrol-ngobrol. Gimana kalau rumah ini dijadikan tempat usaha gitu. Nah, kira-kira tempat usaha apa ya? Dari obrolan itu terus muncul kayak warung aja gitu. Ya saya enggak Mas. Kayak warung apa ya? Saya mikirnya dalam kondisi saat itu pandemi dan banyak usaha yang tutup, sementara juga warung-warung juga banyak. Nggak mungkin lah ya. Seperti itu. Tapi dari obrolan itu akhirnya muncul ini harus dibuatkan konsep karena sudah mendukung lokasinya gitu ya, tempatnya mendukung ya, berarti ini kasih kita muncul sajian yang kira-kira tradisional dan sudah dikenal orang tapi sudah mulai dilupakan gitu loh maksudnya. Akhirnya muncullah ide untuk becek buah. Berarti hanya becek buah saja kan di sana atau ada yang lain? Ada yang lain, Mas. Kalau yang lain kan modelnya seperti ayam goreng ada. Ayam goreng. Ya, ayam goreng kami namakan ayam goreng sambal joglo gitu. Karena agar punya nama ciri. Terus ada sop dagingnya saya namakan sop daging kebak kangen ya. Kalau yang bagong itu ada bagong itu inovasi terakhir kami babat gongso. Apa itu? Babat gongso. Sego bagong. Sego bagong itu karena saya bikin menu itu nasi putih hangat panas itu kasih lauk babat gongso. Babat gongso itu ya pedas, gurih, asin jadi satu di gongso gitu. Terus ada kapan ini bro? Ya nanti monggo lah Pinara nanti bisa dicek bagongnya ada apa tidak itu atau tinggal garengnya itu. Memang ada gareng di sana. Ya. Oh ya, satu lagi yang ada garang asem, Mas. Garang asem ayam. Ayam kampung kami bungkus daun pisang, kami berikan kuah itu ada dua. Garang asem dikasih garang asem dibungkus daun pisang, dikasih bumbu. Garang asem kayak botok. Seperti itu, Mas, bungkus daun pisang. Garang asem itu garangan. Garangan dibungkus begitu ya. Nah, itu menjadi kisah lucu ketika sini kan pusatnya. Ya.
saya launching itu Mas Vita. Karangasem itu, nah anak buah saya itu kan ya staf-staf di Larang itu kan ya anak-anak nom itu nggak tahu Karangasem itu lah. Ketika menyajikan itu tanya, Pak mau ikan garangan sering. Nah, ini Pak garangan kira apa aku? Pak ini ada menu baru garangan sering, garangan asam. Begitu dia tamunya terdengar, wah bajingan. Wah bajingan akhirnya kopi ini jenenge kopi garangan. Kopi luar. Bukan kopi luar. Kopi garangan. Itu beberapa menu yang kami tawarkan di Balai Rasa. Tetapi yang spesial yang tadi ya. Yang BCA buat. Nah, yang spesial BCA buat, yang lainnya istimewa Mas. Dan menu-menu itu sebenarnya itu dari panjenengan atau dari istri atau dari siapa sebenarnya? Kebetulan dari saya kebetulan Mas. Dari Mas. Tapi tetap sounding juga lah sama keluarga Gargo kan begitu ya. Iya. Jadi si Garaneng Nyawa ya itu yang menjadi sounding ketika saya punya ide dibicarakan terus muncul beberapa nama-nama penamaan itu. Setiap saya munculkan menu itu saya kasih nama. Seperti Karangasem tadi belum saya sebutkan ya Mas. Karangasem itu ada dua, ada Karangasem Andum Roso dan Ambah Bolo. Nah, ini yang tadi ditanyakan Mas Pit ya. Andum Roso itu yang pakai santan gitu aja. Kalau yang Ambah Bolo yang bening yang tidak pakai santan, karena ada pilihan bagi para konsumen penikmat kuliner, ada yang suka santan dan yang tidak begitu. Seperti ada dua. Nah, ini sebenarnya saya pengen tahu nih, titik tolaknya itu. Nah, kan pandemi, banyak yang tutup. Lah gimana ini malah kuliner gitu loh. Lah itu titiknya apa ini yang saya tetap optimis begitu. Ini apa ya? Kok yakin banget? Yakin. Nah, karena saya yakin dulu itu kan saya sempat pernah lihat iklan ya waktu banyak pandemi itu ya. Makan, masker. Wah, pernah lihat kan? Iya. Nah, berarti kan kon makan kan gitu. Kon makan yang banyak. Nah, saya harus mikir, oh iya berarti harus kita pemenuhan gizi dan makanan. Nah, itu yang saya tangkap Mas. Ke kuliner. Nah, ini yang saya tangkap, berarti harus orang makan, harus orang bergizi banyak. Nah, di Balai Rasa ini memang kami sajikan makanan yang merangsang keringat kan gitu, pedes soalnya ya Mas. Dari rempah-rempah Nusantara itu jadikan satu. Nah, itu juga saya florkan. Ayo makan di Balai Rasa sebagai penambah imun gitu, karena ini sajian dari bumbu-bumbu rempah Nusantara. Ada rempah-rempah juga ya termasuk rempah-rempah Nusantara itu banyak yang kami menjadi bumbunya itu, sehingga itu bisa menjadi asupan yang saat itu mungkin saat ini juga ya bisa menambah imun kan begitu ya Mas Denny. Itu sih yang saya tangkap waktu itu, makan. Nah, ini kesempatan berarti kasih kuliner makan. Ini orang-orang Belanda kayaknya pada kangen di situ. Bisa pada kangen di situ. Karena dulu menjajah untuk ekspor pala. Tapi tamu-tamunya memang dari Tuban sendiri atau? Ya, alhamdulillah tidak hanya dari Tuban, tapi juga sudah mulai sudah dari luar kota. Ini sudah datang karena ya gedok tular begitu tahu. Yang ada sajian tradisional yang sudah muncul kembali di medsos kan juga. Ya, alhamdulillah di medsos ada. Di medsos apa ini? Kalau mungkin di Mas Diajeng medsosnya sama, kami beri nama di IG-nya Balai Rasa Tuban, di Facebooknya juga sama Balai Rasa Tuban. Kalau pengen mengetahui menunya seperti apa, tampilannya seperti apa, memikatnya seperti apa, semuanya ada di IG dan Facebook Balai Rasa ya. Di Mas Diajeng catat. Siap. Nah, ini mau tanya lagi ini terkait dengan customer tadi. Nah, kuliner dan pandemi serta customer. Nah, ini cara memikatnya bagaimana ini? Customer itu adalah bagian yang sangat penting ya untuk sebuah usaha, apapun itu usaha. Nah, kami berupaya untuk menjaga harmonisasi atau layanan kami kepada customer. Tentunya satu, tempat yang bersih, yang nyaman, yang humi, karena itu bahasa saya gaulnya humi ya Mas. Ben kerasan itu humi. Terus ya menjaga sajian lah, kualitas sajian. Kualitas menjaga.
Dan saya pikir customer Balai Rasa, saya tentunya harus mengucapkan terima kasih yang apresiasi yang sangat tinggi kepada seluruh pelanggan Balai Rasa yang sudah rawuh ke Balai Rasa hingga saat ini dan sudah kembali berulang kali. Nah, yang paling penting adalah ketok tular ya. Ketok tular. Kembali berulang kali. Seperti itu. Oke. Berarti pelayan tutur tinular. berarti lebih kepada pelayanannya itu dijaga, kualitasnya ini kan ya. Yang paling Kalau penting itu Mas menurut Denny. Mas Andi sendiri, kita kan mau ngobrol tentang bisnis nih istilahnya ya. Bisnis kuliner kalau di Tuban pripun dalam masa seperti ini? Prospeknya. Alhamdulillah, saya pikir kuliner itu tidak ada matinya Mas. Bisnis kuliner setiap hari orang itu kan perlu makan, perlu dahar, perlu asupan gizi. Nah, tinggal bagaimana kreasi inovasi kita terkait kuliner dan menangkap peluang-peluang yang memang masyarakat ini antusias. Ya coba kita lihat saja di media sosial. Saya juga mengikuti beberapa grup-grup kuliner itu. Tuban luar biasa. Gitu. Tuban luar biasa. Banyak sekali kuliner-kuliner. Ya, kuliner bermunculan dan ini ya memang bagus, memang harus diapresiasi karena dalam kondisi pandemi ya kita tahu semua ekonomi seperti ini ya, munculnya ini ya monggo nanti kita dukung bersama-sama lah. Salah satunya cetek gini ini luar biasa. Oke. Mas Witono, Mas Denny dan Jeng Rina bisa mengapresiasi saudara-saudara yang punya usaha seperti ini. Nah, nanti mungkin bisa jadi monggo teman-teman yang lain Mas yang punya usaha-usaha seperti ini dimunculkan. Nah, ini supaya